Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Al-Hajjah Zainab, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembuatan lembar kerja peserta didik atau biasa dikenal dengan LKPD pada Canva. Langkah-langkah pertama, mari ikuti saya. Pertama, kita ketik atau masuk di Google, kita ketik Canva for Education. Nah, kemudian kita klik Canva for Education. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan Canva seperti ini. Lalu kita login. Nah, kita akan masuk ke Canva kita. Cirinya Canva, kalau kita sudah masuk kepada Canva for Education atau sudah mendaftar, di sini ada nama kita, kemudian ada tulisan pendidikan. Nah, sekarang kita akan memulai membuat suatu lembar kerja. Caranya, kita mulai mengklik bagian kanan atas, yaitu buat desain. Kemudian kita mengetik di sini lembar kerja. Nah, akan muncul beberapa lembar kerja di sini, tinggal kita memilihnya. Jadi misalnya kita milih lembar kerja sains. Nah, maka lembar kerja tersebut akan nampak di kanvas kita. Nah, di sini akan nampak lembar kerja kita. Karena tadi kita memilih sains, maka di sini akan muncul beberapa template yang akan kita gunakan dalam membuat suatu lembar kerja. Nah, di sini bagian kiri ada template, kemudian ada elemen. Nah, di sini kalau kita menginginkan elemen-elemen bentuk lainnya, di sini ada. Kemudian ada unggahan, kalau kita menginginkan mengambil dari komputer kita. Kemudian ada teks untuk menulis, dan ada audio untuk memasukkan suara. Nah, sekarang kita lihat dulu template. Template di sini banyak, kita tinggal memilih mana yang akan kita gunakan untuk LKPD kita. Nah, di sini banyak sekali. Nah, bisa kita ambil dulu yang ini. Kemudian kita melihat. Nah, kita ambil dulu yang ini. Kemudian ini bisa kita besarkan. Nah, di sini misalnya. Kemudian kita bisa, ini kan tulisannya bersatu. Kita klik di 3 ini, lalu kita klik pisahkan. Nah, di sini akan memisah, tulisannya akan memisah. Nah, ini kita ganti, misalnya lembar kerja peserta didik. Nah, ini kita bisa atur menariknya ke samping, lalu kita atur dengan baik. Nah, kemudian di sini ini untuk besar tulisannya, ini tanda tambah di atas, kita besarkan. Nah, kalau mau ganti tulisannya di sini untuk mengganti tulisannya. Nah, seperti ini. Kalau ini tebalnya. Nah, kalau ini rata kiri, rata kanan, ya rata kanan. Nah, sekarang ini kita ganti mata pelajarannya, misalnya lembar kerja peserta didik
mapel atau mata pelajaran, salah satu contoh kimia. Jadi terus di sini ini bisa kita pindahkan naik ya, di drag. Lalu ini bisa dituliskan, jadi ini untuk kasih besar tulisannya. Nah, kita tuliskan di sini kelasnya, misalnya kelas 10 SMK. Kita angkat lagi, kita drag. Kita naikkan di sini. Nah, ini bisa diatur sedemikian rupa supaya penulisannya juga bagus ya. Nah, ini misalnya kita tulis nama ya. Ya, ini kita kasih besar seperti ini. Kalau mau memberi logo bisa, jadi ini kita kasih turun lagi kembali. Kemudian ini yang bisa ya. Ini turunkan bisa, terus ini juga digeser. Seperti ini. Nah, kalau ingin beri logo sekolah, kita ambil dari unggahan, kemudian unggah media, baru kita cari logo. Nah, kalau sini kalau selesai diunggah itu akan muncullah logo sekolah. Jadi kita pastikan logo sekolah kita ada di komputer kita. Lalu kita atur, tarik kiri kanannya seperti ini. Ini sudah selesai untuk halaman 1. Nah, kita kembali ke template. Kita mau menambahkan lagi apa yang mau ditambahkan di halaman kita. Nah, kita bisa mencari lagi di sini. Jadi klik dulu tambah halaman. Nah, lalu kita mencari di sini apa yang harus kita tempatkan. Jadi bisa kita klik di sini mencari mana kira-kira yang harus kita pakai untuk lembar kerja kita. Jadi misalnya saya ambil yang ini. Nah, ini kan bisa kita hilangkan, bisa juga ini kita hilangkan. Kita matikan. Ini juga. Nah, di sini kita bisa hilangkan. Lalu ini kita angkat. Ini untuk membesarkan tempat kerja kita. Ini misalnya kita tuliskan di sini kompetensi dasar.
Selanjutnya di sini angkat. Ya, di sini judulnya lembar kerja kita, misalnya tentang perubahan materi. Nah, di sini kita tuliskan kompetensi dasar. Nah, ini bisa kita ganti tulisannya di sini. Jadi kompetensi dasar, tulisan adalah untuk mendeskripsikan tentang perubahan materi. Mendeskripsikan tentang perubahan materi. Ini contohnya. Kemudian kita bawa lagi naik di sini, tuliskan tujuan. Jadi tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa kita tarik ke samping. Ya. Ini bisa kita atur titik 3, lalu kita bilang pisahkan. Maka ini yang tulisannya yang tertarik. Ini bisa kita kecilkan lagi, naik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan menarik lagi, membuatkan tujuan dari pembelajaran kita. Jadi siswa dapat menjelaskan, misalnya ini kita klik di sini untuk melihat angka. Nah, 1, berarti siswa dapat menjelaskan tentang perubahan materi. 2, siswa dapat membedakan antara perubahan kimia dan perubahan fisika. Ya, oke. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa kita buang. Nah, selanjutnya kalau menginginkan kita di sini memberi gambar, bisa kita ambil dari elemen, kemudian kita cari di sini misalnya tentang gambar buku dan pulpen. Nah, kita cari di sini grafis. Nah, kita bisa mencari di sini. Nah, misalnya ini kita ambil, maka ini akan muncul gambar di sini. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, kita tambah lagi halaman untuk lembar kerja kita. Ini bisa kita ganti warnanya, misalnya warna biru. Nah, seperti ini. Nah, kita masuk lagi di template, kita mencari untuk lembar kerja tentang materi kita. Kita cari lembar kerja. Nah, di sini banyak sekali.
tinggal kita melihat mana yang cocok dengan materi kita. Mencari, misalnya kita ambil ini, ya di sini kita bisa ganti nanti gambarnya. Ya, di sini kita bisa ganti. Misalnya pertanyaannya, tunjukkan yang termasuk perubahan kimia. Nah, ini bisa kita atur. Ini kan ada jaraknya. Nah, ini bisa kita ambil yang ini, baru kita atur jarak barisnya, jarak urutnya ini seperti ini. Ya. Kemudian ini bisa juga dikecilkan tulisannya. Nah, seperti ini. Lalu ini yang di sampingnya ditarik, bisa untuk mengecilkan ke bawah. Nah, ini bisa ini dipindah-pindahkan lagi. Ini juga ini bisa dipindah-pindahkan, digeser-geser. Nah, ini pertanyaannya jadi bisa digeser-geser dari Bapak Ibu saja untuk menggeser-gesernya. Ini besar atau kecilnya. Nah, sekarang kita bisa ganti di sini. Ini kotaknya bisa kita ganti, kita del. Nah, caranya dari elemen, karena saya menginginkan adalah tentang perubahan kimia, maka misalnya saya mencari di sini gambar apel, misalnya. Gambar apel busuk. Ya, nah seperti ini. Kita cari-cari di sini gambar yang cocok. Jadi kita terus scroll ke bawah, mana kira-kira yang cocok. Nah, seperti ini kita klik, lalu kita pasang gambarnya di sini. Nah, kemudian bisa ganti lagi gambar lain. Misalnya tadi bisa juga gambar ini juga bisa. Ini ditarik ke sampingnya, ya. Oke, kemudian bisa kita tulis juga lainnya, gambar es mencair. Ya, misalnya kita ambil kita ambil lagi gambar pisang.
desain tusuk ya. Nah, di sini nanti kita akan melihat ini kan grafis. Nah, kita mencari di sini gambar yang masuk kepada perubahan kimia. Nah, seperti ini. Jadi nanti kan siswa akan mengerjakan topik mengerjakan di sini, menuliskan jadi ini nantinya siswa akan menulis di sini. Tunjukkan dari yang termasuk perubahan kimia. Dia hanya menceklis-ceklis di sini. Yang mana yang termasuk perubahan kimia. Nah, berikutnya kalau misalnya kita menginginkan lagi pertanyaan berikutnya, kita tambah lagi halaman. Kita klik tambah halaman. Nah, kalau misalnya kita mau ganti, klik yang ini, kemudian kita ganti latarnya seperti ini. Kita masuk lagi di template, kita mencari mana yang cocok lagi untuk lembar kerja kita. Kita mencari lembar kerja, misalnya kita menginginkan sebentar dalam bentuk seperti ini. Ini misalnya kita di sini hilangkan namanya, kita tuliskan di sini, jelaskan atau tuliskan jawaban Ananda dengan baik dan benar. Lalu ini bisa kita ganti di sini. Kita klik dulu ini, baru pisahkan supaya tulisannya bisa kita bagi. Nah, kita tuliskan dulu pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang perubahan fisika. Nah, di sini kan ukurannya ini bisa kita besarkan. Nah, seperti itu. Kita tarik ke atas. Nah, nantinya siswa akan menjawab di sini. Ini kita bisa hapus. Kita hapus. Kita hapus di sini. Nah, kita bisa membuat kotak untuk tempatnya. Jadi di sini kita cari kotak sebentar. Nah, ini bentuk. Nah, kita klik. Nah, di sini nantilah sebentar
tempat jawabannya. Seperti ini, anak-anak akan menjawab di sini. Mau ganti warnanya bisa, ganti warnanya. Nah, seperti ini. Jadi, inilah lembar kerja dari yang kita buat. Tentang berapa banyak halamannya tergantung dari Bapak dan Ibu. Nah, setelah selesai, kita bisa unduh. Ini ada di bagian atas, unduh. Kita unduh. Lalu kita pilih di sini. Ini kita klik. Kita pilih JPG. Artinya sebentar semua ini bisa kita cetak dengan bentuk gambar. Bisa juga kita lihat di sini, kalau kita inginkan bagikan ini dalam bentuk apa juga bisa. Di sini ada, misalnya lembarnya ini kita mau bagikan kemana, bisa ke simpan di Google Drive, tak bisa. Nah, di sini ada semua. Nah, kita unduh ke JPG. Lalu ini kan ada pilihan halaman. Kita mau pilih halaman per halaman, bisa untuk kita unduh nantinya. Lalu kita print out untuk dijadikan satu. Selesai, baru kita unduh. Kita unduh, maka lembar kerja kita itu akan muncul. Jadi kita save. Begitu selanjutnya, kita klik, kita cari JPG, lalu kita pilih halaman, jadi misalnya halaman 2, selesai, kita unduh. Kita klik. Begitu cara men-save daripada pekerjaan kita. Untuk lembar kerja kita yang kita telah buat, kita bisa mengklik untuk melihat daripada lembar kerja kita. Nah, kita lihat lembar kerja kita yang telah kita buat tadi. Nah, ini lembar kerja yang telah kita buat. Ini tinggal kita nantinya print out untuk diberikan kepada siswa kita. Nah, itulah tadi cara membuat lembar kerja peserta didik dengan Canva. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.